pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga. Di sini bertemu lagi dengan kelompok kami, kelompok dari Hukum Tata Negara dari Universitas 17 Agustus. Kami akan diskusikan tentang tugas, wewenang, nanti kita bicarakan hal itu, kasus-kasus yang sudah ditangani KPK, dan juga nanti kesimpulan dari kelompok kami. Nah, untuk pertanyaan atau nanti mungkin ada yang dipertanyakan, nanti bisa aja teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan juga sebelum itu, izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya Ira Jawantar, rekan saya Maria Harung, Doni Prasetya, Hukul, sama Friska Amelia Sari. Selanjutnya, untuk membersihkan waktu, untuk pembicara pertama, Muhammad Khalid Isbah, dipersilakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2002. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa tugas KPK yaitu untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini berdiri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelansir dari situs resmi miliknya diterangkan bahwa KPK diberi amanat oleh konstitusi untuk melakukan pemberantasan kasus korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Penjelasan dalam undang-undang mengatakan peran KPK sebagai trigger mekanisme yang artinya mendorong atau sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari KPK. Sama seperti lembaga negara lainnya, KPK juga memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam menjalankan tugas menurut keterangan dari laman resmi dari kpk.go.id. Berikut visi dan misi dari Komisi Independen ini. Visi, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Visi, yang pertama, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi, lembaga negara, dan pemerintah yang anti korupsi. 2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. 4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Lalu dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas KPK dijalankan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan keterangan di kpk.go.id, berikut sederet dasar hukum yang berhubungan dengan KPK. Undang-Undang KPK yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KPK. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang 9, ada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ke-10, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian ada juga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi atau PER. Yang pertama PER 02 tahun 2019, yang kedua PER 3 tahun 2018, yang ketiga PER 10 tahun 2016, yang keempat PER 4 tahun 2015. Yang kelima ada PER 01 tahun 2015, yang keenam ada PER 03 tahun 2014. Kemudian ada juga PER, yang ketujuh ada juga PER 01 tahun 2014, yang ke-8 ada PER 08 tahun 2013, yang ke-9 ada PER 07 tahun 2013, yang terakhir ada PER 02 tahun 2012. Kemudian meninjau kembali lembaga KPK ini atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ada juga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga ini. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegang teguh pada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka, serta berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Adapun tugas KPK, yang pertama, tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang keempat, ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya, tugas dari KPK ada melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selanjutnya akan Baik, terima kasih. Selain memiliki tugas khusus, KPK juga memiliki wewenang tersendiri. Wewenang KPK terdiri dari yang pertama, penetapan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang ketiga, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, selain dari definisi, visi misi, serta tugas dan wewenang dari KPK, kelompok kami juga akan menyajikan beberapa kasus yang pernah dipecahkan dan atau diselesaikan oleh KPK. Adapun 4 kasus besar yang pernah dipecahkan oleh KPK, yang pertama adalah kasus
kasus penyuapan Agus Raharjo. Jadi selama 4 tahun kepemimpinan Agus Raharjo dan 4 menteri lainnya, sejumlah kasus korupsi besar terungkap. Kasus-kasus tersebut menyeret pembesar baik dari kalangan menteri, pimpinan lembaga negara, hingga pimpinan partai. Yang pertama adalah kasus Nahrawi. Imam Nahrawi yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia pada 18 September 2019. Imam diduga menerima dana sebesar 26,5 miliar untuk mengurus proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Kasus yang menjerat politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini merupakan rangkaian kasus dugaan korupsi di tubuh Kemenpora sejak akhir tahun 2018. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan KPK. Kemudian ada kasus Romah Uziri. Satu dari hari kemudian, Romi ditetapkan sebagai tersangka atas 2 pejabat kewenangan Jawa Timur atas dugaan kasus penyuapan yang diduga menerima sekitar 300 juta dari 2 pejabat dalam 2 tahap. Pemberian pertama diduga terjadi pada 6 Februari 2019 oleh Haris dan kedua dilakukan oleh Mufakat pada tahun 2019, 12 Maret. Dana suap tersebut diduga terkait seleksi jabatan di tubuh Kemang. Dalam proses seleksi itu, Mufak melamar sebagai kepala kantor Kemenang Kabupaten Gresik. Sementara itu, Haris melawar Kakanwil Kemenang Jawa Timur. Kemudian ada kasus dari Idrus Marham. Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos, terjerat kasus suap terkait proyek Independent Power Producer atau IPP, pembangkit listrik tenaga uap Miliut Tambang atau PLTU Riau. Idrus terbukti menerima uang suap sebesar 2,230 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited, Yohanes Budi Sutrisno Kojo. Kini Idrus menjalani masa tahannya di lapas kelas Cipinang 1, Jakarta selama 2 tahun sejak 18 Desember 2019. Vonis tersebut lebih ringan 3 tahun setelah Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh mantan sekjen Partai Golkar. Sebelumnya, Idrus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian kasus-kasus yang pernah ditangani KPK dalam 6 bulan terakhir. Baik, terima kasih. Nah, dari penjabaran dari teman-teman dan rekan-rekan tadi, kita bisa simpulkan atau menurut kelompok kami, berdasarkan beberapa contoh kasus yang tadi sudah diungkapkan oleh Maria Harum, dan berhasil dipecahkan, terlihat bagaimana sesungguhnya lembaga KPK ini memiliki peranan penting dalam keberlangsungan tatanan pemerintahan, dari pusat hingga daerah dalam menjalankan tugasnya. Peran pentingnya tersebut adalah berkaitan dengan KPK sebagai lembaga pengawasan serta penanganan para pejabat sipil negara yang menjalankan tugasnya agar terhindar dan bersih dari kata korupsi. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga yang peran serta fungsinya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara, agar para pejabat serta aparatur sipil negara memiliki pengawasan dalam menjalankan tugas dan juga dapat membantu serta menangani kasus-kasus korupsi jika sewaktu-waktu terjadi. Jadi kelompok kami sangat mengapresiasi setiap tindakan atau cara kerja dari lembaga KPK ini yang sangat mendukung keberadaan lembaga ini. Besar harapan kami agar kedepannya lembaga ini, KPK, dapat terus meningkat kinerjanya. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.